Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Bapak Sony Francisco Siboro selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan. Lalu rekan-rekan kelas 636A13 yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Awaludin. Saya dari kelompok satu. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang materi ketiga dari mata kuliah manajemen keuangan, yaitu konsep penilaian surat berharga. Izinkan kami dari kelompok satu untuk menjelaskan konsep penilaian surat berharga melalui video yang telah kami buat untuk pembelajaran dari mata kuliah minggu ketiga, yaitu konsep penilaian surat berharga. Oke, di sini pengertian surat berharga. Surat berharga adalah sebuah dokumen yang diterbitkan oleh penerbitnya sebagai pemenuhan suatu prestasi berupa pembayaran sejumlah uang sehingga berfungsi sebagai alat bayar pada pihak-pihak yang memegang surat tersebut. Surat berharga dipergunakan sebagai alat pembayaran yang praktis karena setiap orang yang ingin melakukan transaksi tidak perlu membawa uang dalam jumlah yang besar sebagai alat pembayaran sehingga lebih aman. Dasar hukum surat pembayaran adalah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menyebutkan bahwa surat berharga adalah surat pengakuan hutang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit atau setiapnya kepentingan lain atau suatu kewajiban dari penerbit dalam bentuk yang bisa diperdagangkan dalam pasar modal maupun uang pasar. Oke, di sini macam-macam surat harga itu ada 6. Yang pertama itu wesel, kedua cek, ketiga surat sanggup, dan keempat kwitansi dan promes atas ujuk, dan yang kelima itu surat sekuritas, dan keenam surat utang negara. Oke, next di sini pengertian penilaian. Penilaian adalah suatu proses yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis dan menafsirkan informasi guna menentukan tingkat pencapaian, kualitas atau keberhasilan seorang pemrogram atau suatu objek berdasarkan kriteria tertentu. Penilaian adalah proses penentuan harga, sekuritas atau aktiva modal. Di sini penilaian terhadap surat berharga sangat penting untuk menentukan kewajaran harga nilai dari suatu aset. Harga wajar aset itu sama dengan imbalan hasil yang kita harapkan berbanding imbalan hasil yang diberikan kepada aset tersebut. Materi selanjutnya yaitu pengertian obligasi. Obligasi adalah surat utang yang dikeluarkan oleh perusahaan atau negara. Ciri-cirinya itu ya, obligasi memiliki ciri pembayaran bunga yang bersifat tetap tiap periodenya. Lalu ada jangka waktu jatuh tempo yang bermacam-macam dari 1 tahun hingga 10 tahun. Sedangkan obligasi yang memiliki masa jatuh tempo tidak terbatas disebut dengan konso. Istilah kunci dalam obligasi. Nilai nominal par value adalah harga yang tercantum pada surat obligasi. Kupon tingkat bunga adalah tingkat bunga dalam persentase berdasarkan nilai nominal yang akan dibayarkan oleh pihak penerbit obligasi. Model penilaian obligasi digunakan untuk menghitung nilai obligasi dengan mempertimbangkan pembayaran bunga secara berkala serta pengembalian nilai pokok pada saat jatuh tempo. Di sini ada rumusnya, bisa dilihat ya, yang artinya VB sama dengan obligasi, K itu kupon atau suku bunga berlaku, I-nya pembayaran bunga obligasi, M-nya nilai nominal obligasi, dan N periode. Di sini ada contoh kasus. PTX pada tanggal 1 Januari 2000 menerbitkan obligasi dengan, kita bisa lihat nominalnya di nilai nominal obligasinya itu 10 juta. Tingkat bunga kuponnya 14%, jangka waktunya 10 tahun, dan tingkat bunga pasarnya itu 14%. Ditanya, berapa nilai obligasi tersebut? Kita bisa jawab di sini. Itu ada langkah-langkahnya. Langkah pertama, kita hitung bunga per tahunnya dulu. Caranya ya I sama dengan nilai nominal dikali kupon. Berarti kita temuin 10 juta dikali 14%. Kita dapat angka di 1,4 juta. Langkah kedua, kita cari nilai PPIPA dan PVIP. Diketahuinya nilai K-nya itu 14% dan periode 10 tahun. Maka bisa kita simpulin bahwa PPIPA itu sama dengan 14% kali 10 sama dengan 5,221. Kemudian PVIP 14% kali 10 sama dengan 0,269. Kemudian ada langkah ketiga, masukkan rumus. Udah kita masukkan rumus, VB sama dengan 1,4
dikali 5,221 ditambah 10 juta dikali 0,269 dapat di nominal 7.309.400 ditambah 2.690.000 hasilnya 9.999.400. Jadi nilai obligasinya 9.999.400 atau bisa disebutnya 10 juta. Obligasi dijual pada nilai nominal par value karena bunga kupon sama dengan bunga pasar 14%. Istilah kunci dalam obligasi. Nilai nominal par value adalah harga yang tercantum pada surat obligasi. Kupon tingkat bunga adalah tingkat bunga dalam persentase berdasarkan nilai nominal yang akan dibayarkan oleh pihak penerbit obligasi. Misal, perusahaan menerbitkan obligasi dengan kupon tingkat bunganya 20% yang dibayarkan tiap tahun selama 10 tahun. Maka pemegang obligasi akan memperoleh bayaran sebesar 20% dikali 1 juta. Maka akan mendapatkan 200.000. Jadi jatuh tempo suatu obligasi biasanya diterapkan dalam satuan tahunan. Oke, selanjutnya pada slide ini saya akan menjelaskan tentang premi risiko. Premi risiko adalah tambahan keuntungan yang diminta investor sebagai kompensasi atas risiko investasi. Yang pertama ada premi maturity. Jadi semakin tinggi jatuh tempo akan semakin tinggi tingkat keuntungan yang disyaratkan. Yang kedua ada premi kebangkrutan. Perusahaan yang mempunyai risiko bangkrut akan meningkatkan tingkat keuntungan yang disyaratkan. Yang ketiga ada premi likuiditas. Perusahaan yang memiliki kesulitan likuiditas akan meningkatkan tingkat keuntungan sesuai dengan yang disyaratkan. Lalu yang terakhir ada premi inflasi. Inflasi meningkat akan membawa tingkat suku bunga bebas resiko meningkat. Selanjutnya pada slide ini saya akan menjelaskan tentang pengertian saham. Saham merupakan bukti kepemilikan. Ada dua alasan membeli saham. Yang pertama untuk memiliki perusahaan. Yang kedua untuk menanamkan kelebihan modal sementara waktu. Pemegang saham berhak atas dividen jika dividen tersebut dibayarkan. Selain dividen, pemegang saham akan menerima selisih antara harga beli dengan harga jual yang disebut dengan capital gain loss. Saham terdapat dua jenis, yaitu saham biasa dan saham preferred. Selanjutnya ada penilaian saham biasa. Penilaian saham yang dipegang satu periode. Penilaian saham yang dipegang satu periode digunakan untuk mengetahui nilai wajar suatu saham saat ini dengan memperhitungkan dividen yang akan diterima dan harga saham di masa depan. Rumusnya adalah PV sama dengan harga saham yang pantas. D merupakan dividen yang akan dibayar 1 tahun mendatang. P merupakan harga saham 1 tahun mendatang. KS merupakan tingkat keuntungan yang disyaratkan. Selanjutnya ada contoh kasus. Saham yang diperkirakan mempunyai harga saham 1.400 selama 1 tahun mendatang. Diperkirakan membayar dividen sebesar Rp200 1 tahun mendatang. Tingkat keuntungan yang disyaratkan adalah 20%. Berapa harga yang pantas untuk saham tersebut? D yang merupakan dividen yang akan dibayar 1 tahun mendatang, jumlahnya 200. P yang merupakan harga saham 1 tahun mendatang, itu adalah 1.400. Keuntungan yang disyaratkan itu 20%. Dijadikan jumlah desimal merupakan 0,2. Jadi 200 ditambah 1.400 hasilnya 1.600. Dibagi 1,2. Hasil harga saham yang pantas Rp1.333,3. Selanjutnya ada penilaian saham yang dipegang selamanya. Yang pertama, model dividen konstan. Penilaian saham yang dipegang selamanya dengan model dividen konstan adalah metode untuk menentukan nilai saham dengan asumsi bahwa dividen yang dibayarkan perusahaan jumlahnya tetap setiap tahun dan berlangsung secara terus-menerus. Rumusnya PO yang merupakan harga saham yang pantas, D merupakan dividen yang dibayarkan setiap tahun yang jumlahnya tetap, KS merupakan tingkat keuntungan yang disyaratkan. Selanjutnya ada contoh kasus. Suatu saham membayar dividen konstan sebesar 200 per tahun. Saham yang dipegang selamanya
Berapa harga yang pantas untuk saham tersebut jika tingkat keuntungan yang disyaratkan untuk saham adalah 20%. D yang merupakan dividen yang diberikan setiap tahun itu 200 dibagi tingkat keuntungan yang disyaratkan 20%. Jadikan jumlah bilangan desimal menjadi 0,2. Hasilnya 200 dibagi 0,2 jadi harga saham yang pantas Rp1.000. Selanjutnya, model dividen tumbuh dengan tingkat pertumbuhan yang konstan. Model dividen tumbuh dengan tingkat pertumbuhan konstan adalah metode penilaian saham dengan asumsi bahwa dividen akan terus meningkat setiap tahun dengan persentase yang tetap. Rumusnya adalah PO yang merupakan harga saham yang pantas. D merupakan dividen yang akan dibayar setelah mendatang. HS merupakan tingkat keuntungan yang disyaratkan. G merupakan tingkat pertumbuhan dividen konstan. Selanjutnya ada contoh kasus. Suatu saham membayarkan dividen sebesar 200 per tahun. Kemudian, saham diperkirakan akan tumbuh dengan tingkat pertumbuhan sebesar 5%. Tingkat keuntungan yang disyaratkan adalah 20%. Berapa harga saham yang pantas untuk saham tersebut? D yang merupakan dividen yang akan dibayar 1 tahun mendatang, yaitu 200. KS yang merupakan tingkat keuntungan yang disyaratkan adalah 20%. Dijadikan bilangan desimal menjadi 0,20. KS yang merupakan tingkat keuntungan yang disyaratkan adalah sebesar 5%. Yang dijadikan nilai desimal adalah 0,5. Jadi hasilnya 200 dibagi 0,15. Hasilnya harga saham yang pantas adalah sebesar Rp1.333,3. Baik, di sini ada penilaian saham yang dipegang selamanya. Lalu poin ketiganya adalah model dividen tumbuh dengan tingkat pertumbuhan yang berbeda atau tidak konstan. Di mana dari model dividen dengan pertumbuhan yang tidak konstan sendiri adalah saham yang diasumsikan tumbuh lebih cepat pada tahun-tahun awal dan melambat dengan konstan selamanya. Maksud dari ini adalah contoh sebuah company memiliki dividen atau keuntungan peningkatan selama 15% untuk 5 tahun pertama dan 15% untuk tahun pertama dan untuk tahun ke-6 dia tumbuh secara 5% dan merata hingga tahun-tahun berikutnya seperti itu. Nah, untuk mencari dividen sendiri di sini ada rumusnya sendiri bahwa P0 sama dengan atau harga saham yang pantas sama dengan penjumlahan dari dividen pada tahun T atau tahun tersebut kemudian dibagi dengan 1 ditambah R pangkat T pada tahun tersebut atau tahun yang dimintanya ditambah dengan PN atau harga nilai saham pada tahun tersebut dibagi dengan 1 ditambah R pangkat N seperti itu. Nah, ada contoh kasus di sini yang dimana misalkan suatu saham mempunyai tingkat pertumbuhan dividen sebesar 15% selama 5 tahun pertama, kemudian dividen tumbuh dengan 5% selamanya. Dan di tahun ini dividen sudah mendapatkan sebesar 200 dan tingkat keuntungan yang disyaratkannya sebesar 20%. Berapakah harga yang pantas seperti itu? Nah, bahwa di sini kita untuk mencari tahun ke-6 seperti itu. Tapi kita sudah tahu bahwa P5-nya itu sudah ada sebesar 200 dan yang dicari itu dividen tahun ke-6 dan di sini juga sudah ada required return-nya sebesar 20% dan tinggal kita cari juga untuk G-nya. Kalau untuk G-nya sendiri mungkin karena ini 5% jadinya nanti kita pakai 5% ini, tapi untuk mencari dari sini ini atau mungkin mencari harga terminal tahun ke-6 nya kita harus cari tahu dulu dividen tahun ke-6 nya berapa seperti itu. Nah, untuk menyelesaikan di dividen tahun ke-6 kita harus menghitung dulu di tahun pertama yang dimana dividen tahun pertama mencapai keuntungan atau mungkin suatu company memiliki peningkatan sebesar 15% yang dimana tadi kita tahu bahwa ada 200 dari tahun ini kemudian kita kalikan dari 0,15 atau dari 15% tersebut, tapi 0,15 ini kita tambah dengan perwakilan atau ditambah 1. Karena apa 1? Karena 1 ini mewakili 100 seperti itu. Jadi ketika kita menghitung saham, kita harus menghitung juga keuntungannya. Jadi tidak hanya mencapai untuk angkanya saja, tapi kita juga tahu jumlahnya berapa. Ya dimana D1 atau tahun pertama 200 dikali 1,15 sebesar 230. Kemudian diikuti dengan tahun kedua 230 dikali dengan 1,15 menghasilkan 264,5 dan seterusnya sampai di tahun kelima 340,800 dikali 1,15 dan menghasilkan 402,27.
Dan di tahun ke-6 dia akan menghasilkan 422,38 untuk dividen tahun tersebut seperti itu, dan mulai stabil dengan 5% seperti itu. Kemudian yang ketiga itu menghitung harga terminal atau P5, yang dimana P5 sendiri itu menghitung dividen tahun ke-6 atau dividen tahun yang kita cari itu dividen ke-6 dibagi dengan required return sebesar 20% dan dibagi dengan tingkat pertumbuhan dividen konstannya sebesar 5% karena dia sudah masuk di tahun ke-6 seperti itu. Nah, kita tahu bahwa P5 sendiri untuk D6-nya 422,38 dibagi dengan required return-nya sebesar 20% yang didesimalkan menjadi 0,20, dan di tahun ke-6 itu sudah mencapai 5%, maka dibagi dengan 0,05 juga seperti itu. Nah, kemudian dari 422,38 yang dibagi dengan 0,20 dikurang 0,05 ini menghasilkan 2.815,87. Dan kemudian yang keempat, kita menghitung present value, yang dimana setiap present value itu sebesar required return-nya sebesar 20%. 20% ini yang dimana dibagi menjadi 0,02. 0,022 ini ditambahkan dengan 1 karena dia untuk menghitung saham seperti itu menjadi 1,2. Nah, untuk present value sendiri kita menghitungnya menambah sesuai pangkat masing-masing dari tahunnya. Misalkan tahun kedua ya udah dipangkatkan kedua, ketiga sampai kelima dipangkatkan kelima seperti itu. Maka dari contoh present value tahun kedua yang paling kita contohkan 264,5 dibagi dengan 1,2 pangkat 2 menghasilkan 183,68, dan sampai tahun kelima yaitu 402,27 yang dipangkatkan 1,2 dibagi dengan 1,2 dipangkat 5 menghasilkan 161,75. Dan untuk percent value untuk menghitung terminal P5 itu maka 1131,33. Nah, untuk yang terakhir dijumlahkan dari semuanya maka menghasilkan 2013,13, sehingga harga saham yang pantas untuk mencapai pada 5 tahun atau setelah 5 tahun itu maksudnya dari 5% itu sebesar 2013 seperti itu. Penilaian saham preferen. Saham preferen merupakan gabungan antara saham dan obligasi. Saham preferen membayarkan dividen, tetapi dibayarkannya berdasarkan persentase dari nominal saham preferen. Nah, untuk saham preferen sendiri dia memiliki rumus yaitu nilai harga wajar sama dengan dividen tetap yang diterima setiap tahun dan dikalikan dengan nilai normal seperti itu, dan dibagi dengan KP atau tingkat return yang diharapkan investor. Jadi investor biasanya memiliki berapa persentase yang diinginkan seperti itu. Seperti contoh kasus saham preferen dengan dividen sebesar 20% yang diharapkan investor dengan nilai nominal 1000 dan tingkat keuntungan disyaratkannya ada 15% seperti itu. Harga yang pantas untuk saham preferen tersebut berapa seperti itu. Jadi keuntungannya itu 20% dan dikalikan dengan 1000 menghasilkan 200, dan tingkat keuntungan yang diharapkan investor itu sebesar 15%, atau kita ubah untuk mengetahui preferennya itu berapa. Jadi 15% itu diubah menjadi 0,15 menghasilkan 200 dibagi dengan 0,15 yaitu preferennya 1333,33. Nah, pada pengertiannya sendiri pada dividen ini atau pada preferen ini dia gabungan antara saham dan obligasi, tapi yang membedakannya pada preferen dan obligasi ini untuk preferen tidak memiliki jatuh tempo dan untuk preferen juga tidak ada peningkatannya. Kesimpulannya jadi mungkin antara preferen dan obligasi dari jatuh tempo dan tidak ada peningkatan setiap tahun ke tahun yang menyebabkan si preferen ini lebih tinggi daripada saham biasa seperti itu. Baik teman-teman, untuk video pembelajaran yang telah kami jelaskan dari kelompok 1 mengenai konsep penilaian surat berharga, jika ada kekurangan dan kesalahan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila dari teman-teman semua ada yang ingin ditanyakan, silahkan untuk melakukan atau memberikan pertanyaan kepada kelompok 1 mengenai konsep penilaian surat berharga. Sekian dari kelompok 1, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.